Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dah. Bapak, Ibu sekalian, sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Ya Allah, di awal mula perkataan ucapan di malam ini, mari kita sama-sama aminkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan, memberikan kepada setiap kita malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan setiap kita mudah-mudahan Allah jadikan sebagai hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang mengharapkan ampun dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang kami hormati dan Allah muliakan, izinkan kami sedikit menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu yang disebutnya hadis qudsi, yaitu adalah firman Allah yang tidak tertulis dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah bagaimana? Ya bana Adam, tafarrag li'ibadati amla sadraka ginan wa asyudda faqraka. Wa illam taf'al mala'tu yadaika syubulan walam asyudda faqraka. Kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan, wahai anak cucu Adam, penuhilah setiap kehidupan kalian dengan beribadah kepadaku. Seluruh waktu kalian penuhilah dengan ibadah kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya poin pertama, kalaulah kita beraktivitas walaupun itu di luar daripada ibadah kita kepada Allah, yaitu sholat 5 waktu misalnya atau puasa, maka niatkan setiap aktivitas kita itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sanalah campur tangan Allah turun membantu kehidupan kita. Kata Allah, bagaimana kalau kita memenuhi seluruh kehidupan kita dengan ibadah? Amla sadraka ginan. Allah penuhi hati kita ini dengan kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa cukup, rasa syukur dan rasa qanaah menerima terhadap seluruh takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana jikalau kita tidak menjadikan setiap kehidupan kita ini bernilai ibadah di hadapan Allah? Kata Allah apa? Wa illam taf'al mala'tu yadaika syubulan walam asyudda faqraka. Kalau tadi kata Allah, penuhilah ibadah kepadaku, maka ku cukupkan hidupmu dan ku sudahi kefakiranmu, kata Allah. Tapi kalau kita tidak melaksanakannya, kata Allah, mala'tu yadaika syubulan. Allah akan timpakan kesibukan demi kesibukan di tangan kita ini. Perkara-perkara yang tidak akan pernah ada akhirnya. Satu kesibukan selesai, Allah timpakan kembali kesibukan lainnya. Satu perkara baru menjadikan kita menarik nafas sedikit karena menyelesaikannya, Allah timpakan kembali. Jikalau kita tidak menjadikan niat daripada setiap aspek kehidupan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya wa illam taf'al mala'tu yadaika syubulan walam asyudda faqraka, dan Allah tidak akan pernah mengakhiri kefakiran kita. Maka itu merupakan kunci jawaban awal daripada mungkin kesulitan kita selama ini, karena kita terlalu sibuk memikirkan dunia. Apapun yang kita lakukan adalah tentang dunia. Tapi kalau mulai hari ini kita niatkan kita mencari nafkah karena Allah, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menghidupkan sunnah-sunnah Allah dalam rumah tangga kita, maka semua itu merupakan nilai daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan malam Lailatul Qadar, Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita semuanya. Taharru Lailatul Qadri, burulah atau kejar atau dapatkanlah Lailatul Qadar itu, kata Rasulullah, fi ashril awakhiri minar Ramadan, dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, kita akan secara singkat amalan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Dalam suatu hadis yang singkat, Rasulullah menjelaskan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asyru syadda mi'zarahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia memasuki 10 malam bulan Ramadan yang terakhir, kana syadda mi'zaru, beliau menguatkan atau mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan tali sarungnya. Yang pertama. Yang kedua, wa ahyal lailahu, dan menghidupkan malamnya. Kemudian yang ketiga,
wa aiqadha ahlahu, dan dia membangunkan atau mengajak keluarganya untuk beribadah di malam itu. Nah, amalan yang bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar secara singkat, yang pertama salat berjamaah, terutama berjamaah Isya dan berjamaah subuh. Barang siapa yang berjamaah Isya, kata Rasulullah, maka dia telah mendapatkan pahala nilai salat separuh malam. Dan barang siapa wa man shalla ma'al imam, dan barang siapa yang salat berjamaah bersama imam fil waqtil isya wal fajr, di waktu isya dan fajri, kana lahu lailat, maka dia mendapatkan pahala semalam suntuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau semalam suntuk kita mendapatkan pahala salat di dalam bulan Ramadan tersebut. Maka yang pertama untuk mencari Lailatul Qadar, kita pastikan kita berjamaah salat Isya dan berjamaah salat Maghrib, berjamaah salat Fajar. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarawih berjamaah. Ya, kalau bisa semampu mungkin berjamaah. Kalau kita tidak terburu, ajak orang yang mau bersedekah kepada kita. Bersedekah artinya dia mau membersamai kita salat tarawih. Boleh Pak. Bapak sudah salat tarawih nih, mau sedekah lagi boleh Pak. Jangankan salat sunnah, salat wajib. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati sahabat salat munfarid ketika Rasulullah dan rombongannya sudah selesai salat. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang mau bersedekah kepada dia, maka temanilah dia salat. Kemudian Umar mengangkat tangan, aku ya Rasulullah. Maka Umar radhiyallahu anhu, beliau menemani orang tersebut salat berjamaah walaupun beliau sudah melaksanakan salat fardu bersama Rasulullah. Maka itu dinilainya sebagai sedekah terhadap orang tersebut. Yang ketiga, baca ayat minimal dalam Al-Qur'an 100 ayat, ya. Karena Rasulullah SAW menegaskan pula, barang siapa membaca 100 ayat minimal di malam Ramadan itu, maka dia telah mendapatkan pahala membaca Quran. Dan ada beberapa hadis menjelaskan separuhnya, ada beberapa hadis menjelaskan nisfu minal laila fil ibati. Jadi beribadah kepada Allah daripada setengah malam itu. Yang keempat, perbanyak doa, terutama doa yang Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Baik, malam ini kami akan menyampaikan satu doa yang mungkin jarang kita dengar, tapi mudah-mudahan di antara kita sudah ada yang hafal juga. Doa ini adalah doa penghapus nama kita, penghapus nama orang tua kita, penghapus nama bapak kita dari neraka. Apa doanya? Seperti ini. Mari saya ucapkan sekali, jamaah sekali ya. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapuskanlah nama kami dan nama ibu bapak kami dari api neraka. Nah, itu Rasulullah menjelaskan setiap malam Allah menghapuskan satu nama daripada ahli penduduk neraka. Mudah-mudahan kalau hari ini kita terpleset dalam dosa, malam ini Allah hapuskan setiap dosa kita daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tolong sahabat sekalian, dihafalkan doa ini, karena ini merupakan hadiah kepada orang tua kita yang mungkin sudah wafat. Hadiah kepada diri kita, semoga Allah menghapuskan nama kita daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya muhasabah, minta ampun kepada Allah, istighfar. Kemudian banyak zikir, dan kemudian membaca 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Dan selanjutnya memakai baju paling bagus, huzuzinatakum inda kulli masjid. Kalau bisa di malam terakhir ini perbanyak memakai baju paling bagus, kemudian menggunakan wewangian paling wangi. Itu merupakan sunnah yang Rasulullah SAW kerjakan di 10 malam akhir bulan Ramadan. Yang sudah membeli baju lebaran Pak, jangan dipakai lebaran Pak, dipakai malam ini Pak, dipakai besok Pak, 10 malam terakhir pakai terus Pak. Karena itu lebih mulia di hadapan Allah daripada kita menggunakannya di malam lebaran atau di hari lebaran bertemu dengan manusia. Kita jalankan sunnahnya sejak hari ini. Kemudian yang selanjutnya, bangunkan keluarga. Yang tadi di hadis awal, yang terakhir, lakukan dengan keimanan dan keyakinan. Nah, ini yang kami akan tekankan kepada sahabat sekalian. Sebagai penutup, kita akan membacakan satu hadis. Man yakum lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau Allah tidak menetapkan, nauzubillah ya, kalau Allah tidak memberikan Lailatul Qadar kepada kita tahun ini, tapi kita bersungguh-sungguh mengerjakan Lailatul Qadar, menghidupkan malam Lailatul Qadar, minimal apa kata Allah?
Allah tetapkan setiap kita mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru kalau kita mengerjakannya dengan iman dan wahtisaban. Belum lagi kalau benar-benar Allah memberikan kepada kita semuanya hadiah di malam Lailatul Qadar itu. Allah tetapkan setiap kita menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan itu semuanya pada kita. Tapi kalaulah kita tidak mendapatkan itu, minimal kalau kita sudah berusaha benar-benar dengan penuh keyakinan, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan dosa kepada setiap orang yang bermujahadah mendirikan malam Lailatul Qadar. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.